Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Sofa Fiza dari kelas Biologi 4B dengan NIM 11970200052. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari penelitian kecil untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisiologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Rizda Arba Ulfa, MSI. Penelitian kecil ini yaitu mengenai uji toksisitas deterjen terhadap keberlangsungan hidup ikan betok atau disebut juga Anabas testudineus. Adapun yang akan dibahas pada presentasi penelitian kecil ini yaitu pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Air limbah rumah tangga merupakan sumber yang banyak ditemukan di lingkungan. Salah satu komponennya yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan berasal dari deterjen. Deterjen tersebut sukar dirusak oleh mikroorganisme non-biodegradable, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan perairan yang tercemar limbah deterjen dalam konsentrasi yang tinggi akan mengancam dan membahayakan kehidupan biota air dan manusia yang mengkonsumsi biota tersebut. Studi mengenai toksisitas anionik deterjen terhadap organisme umumnya dilakukan terhadap mamalia, misalnya pada tikus dan kelinci, baik pada tingkat toksisitas akut maupun subkronis. Namun demikian masih jarang dilakukan terhadap organisme air. Maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek toksik limbah deterjen terhadap ikan betok. Nah, pengertian dari toksisitas sendiri yaitu sifat relatif toksikan berkaitan dengan potensinya yang mengakibatkan efek negatif bagi makhluk hidup. Selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana efek toksik limbah deterjen terhadap biota uji yaitu ikan betok atau disebut juga Anabas testudineus. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tingkat toksisitas lethal concentration limbah deterjen terhadap biota uji yaitu ikan betok atau disebut juga dengan Anabas testudineus. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui efek toksik limbah deterjen terhadap biota uji yaitu ikan betok dengan nama latinnya yaitu Anabas testudineus. Serta tujuan yang kedua yaitu menentukan tingkat toksisitas lethal concentration limbah deterjen terhadap biota uji yaitu ikan betok atau disebut juga dengan Anabas testudineus. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ikan betok atau disebut juga dengan Anabas testudineus adalah spesies ikan asli Indonesia yang hidup di perairan rawa, sungai, danau, dan genangan air lainnya. Klasifikasi dari ikan betok ini yaitu termasuk dalam kelompok Telostei, ordo Pesiformes, serta merupakan bagian dari famili Anabantidae. Nama lokal ikan ini yaitu betok dalam bahasa Jawa, betik dalam bahasa Sumatera, papuyu dalam bahasa Kalimantan. Ikan ini memiliki habitat utama di rawa, walaupun kadang ditemukan di danau dan sungai. Umumnya, dari deterjen sendiri ini tersusun atas 3 komponen, yaitu ada surfaktan sebagai bahan dasar deterjen sebesar 20-30%, wildes atau senyawa fosfat sebesar 17-80%, dan bahan aditif atau disebut juga dengan pemutih dan pewangi yang relatif sedikit yaitu 2-8%. Surface active agent atau disebut juga dengan surfaktan pada deterjen digunakan untuk proses pembasahan dan penyikatan kotoran, sehingga sifat dari deterjen dapat berbeda tergantung jenis surfaktannya. Nah, limbah deterjen terhadap organisme air ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan organisme pada organ ikan seperti insang dan hati. Uji toksisitas ini merupakan uji hayati yang berguna untuk menentukan tingkat toksisitas dari suatu zat atau bahan pencemar dan digunakan juga untuk pemantauan rutin suatu limbah. Media lethal concentration yaitu konsentrasi yang menyebabkan kematian sebanyak 50% dari organisme uji yang dapat diestimasi dengan grafik dan perhitungan pada suatu waktu pengamatan tertentu. Misalnya ALSI 50 yaitu 48 jam atau LS50 96 jam sampai waktu hidup hewan uji. Nah, dosis dari median lethal concentration ini diperoleh dari uji ambang batas dan bawah. Nilai ambang batas ini berfungsi untuk menentukan konsentrasi pelakuan pada uji toksisitas subletal. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut.
Alat yang akan digunakan yaitu akuarium atau wadah, timbangan, dan alat dokumentasi. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu ikan betok, Anabastes dudineus, ikan yang digunakan yaitu 27 ekor ikan betok, deterjen atau dengan merek Just One, dan pakan buatan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Pertama kali yang dilakukan adalah uji pendahuluan, yaitu uji toksisitas akut untuk menentukan ambang daya racun akut deterjen terhadap ikan betok. Nah, ikan betok ini dimasukkan di akuarium yang sudah disiapkan sebanyak 4 menit sesuai rancangan percobaan. Akuarium atau wadah tersebut sudah diisi dengan air deterjen sesuai dengan perlakuan. Adapun ikan betok yang dimasukkan ke dalam setiap unit ini merupakan ikan betok yang sudah diadaptasikan selama 24 jam. Ikan betok yang dimasukkan pun pada setiap unitnya yaitu 3 ekor per unit. Kemudian ikan-ikan dari hasil uji ini diamati sesuai dengan metode lethal concentration selama 48 jam. Setelah dilakukannya uji pendahuluan, selanjutnya yaitu uji lanjutan toksisitas akut untuk menentukan median lethal concentration selama 96 jam. Yang dilakukannya di akuarium berukuran yang sama dengan uji pendahuluan. Jumlah dari akuariumnya sendiri ini tergantung dari hasil dari uji deret logaritmik dari uji pendahuluan. Nah, dengan cara yang sama, ikan betok ini yang berjumlah 3 per unit ini dimasukkan ke dalam akuarium atau wadah yang sudah berisi air deterjen. Sebelum hewan uji tersebut dimasukkan ke dalam akuarium atau wadah, ikan betok tersebut diadaptasikan terlebih dahulu selama 24 jam. Nah, kemudian pengamatan dilakukan terhadap ikan uji tersebut sesuai dengan lethal concentration selama 96 jam. Setelah 96 jam penelitian, maka diamati kematian ikan. Data yang diperoleh dianggap valid, yaitu apabila rata-rata ikan uji pada perlakuan yang mati tersebut lebih dari 50%. Setelah melakukan uji median lethal concentration, dilanjutkan dengan uji toksisitas kronis. Unit percobaannya yaitu digunakan akuarium yang berisikan air dengan volume 5 liter, lalu dimasukkan ikan betok uji dipelihara dengan kepadatan 3 ekor per akuarium atau per unit. Nah, di dalam akuarium ini telah berisi air yang mengandung deterjen yang telah disiapkan sesuai dengan rancangan perlakuan. Nah, uji toksisitas kronis ini dilakukan untuk melihat pengaruh kronis sebagai perlakuan didasarkan pada hasil uji median lethal concentration. Nah, selama uji kronis, ikan betok diberi pakan buatan dengan selama 3 kali sehari. Sekian presentasi proposal penelitian kecil yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.